Baik, terima kasih. Saya juga tidak menyalakan video ya. Sinyal Mbak Karmani mungkin bisa ditulis juga. Saya mau merespon beberapa pertanyaan di chat yang kebetulan saya paham. Yang pertama tadi dari Mbak Sofia soal administrasi ya. Untuk administrasi kependudukan itu sejak tahun 2006 itu bisa di dalam KK perempuan sebagai kepala keluarga. Jadi administrasi kependudukan kita memang lebih maju ya daripada yang lain. Sedangkan untuk rapot anak dan sebagainya tahun lalu itu ada teman-teman dari komunitas ibu tunggal yang memperjuangkan nama ibu di dalam ijazah karena waktu itu dia berusaha untuk anaknya, jadi sama kasusnya adalah ibunya bapaknya tuh nggak pernah ngurusin, terus ketika dia lihat ijazah anaknya tuh nama bapaknya, jadi dia ingin nama ibunya, si anaknya juga ingin nama ibunya, tapi si sekolahnya mengatakan ini aturan Kemendikbud, jadi mereka lalu kemudian ke Kemendikbud sehingga sudah keluar peraturan bahwa di ijazah itu bisa nama ibu dan lebih baik lagi kalau nama kedua orang tuanya, karena selama ini kan di pendidikan saya juga merasakan ya waktu anak-anak saya wisuda yang dimunculkan itu hanya nama bapak gitu pada nama ibu. Jadi kata misalnya ini si anak dari bapak siapa, ibunya nggak disebut sama sekali. Jadi itu memang menjadi persoalan. Nah, terus yang kedua saya ingin merespon dari, nggak apa-apa ya Kang Fakih ngerespon. Nggak apa-apa Mbak, ini sharing sama. Ngerespon nih dari Mbak Nakiah Mukhtar soal hati-hati berbicara tentang kepala keluarga perempuan nanti bisa menjadi multi burden. Sebetulnya multi burden itu justru terjadi ketika tidak ada pengakuan terhadap perempuan dan laki-laki di dalam keluarga yang setara. Jadi tahun 2020 itu ada review 25 tahun Deklarasi Beijing. Deklarasi Beijing ini satu platform global untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di semua level ya. Nah, itu dideklarasikan tahun 95, seluruh negara di dunia menandatangani dan berjanji gitu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Nah, 2020 setelah 25 tahun direview. Ada 3 hal yang nggak berubah dari status perempuan di seluruh dunia. Yang pertama itu tadi multi burdennya perempuan. Jadi perempuan tetap sejak dulu hingga sekarang itu punya beban beban hidup gitu, beban kerja 3 kali lebih banyak daripada laki-laki, termasuk mencari nafkah. Karena dianggap kepala keluarga itu laki-laki, ketika perempuan mencari nafkah pun pekerjaan domestik itu tetap menjadi tanggung jawab dia juga gitu, sehingga dia multi burden. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga karena tadi salah satu persepsi bahwa laki-laki adalah yang menguasai memimpin dan sebagainya. Dan yang ketiga, peran ekonomi perempuan yang tetap marginal. Jadi kalau kita lihat 3 hal ini lokusnya itu di keluarga dan di sistem kultural, karena undang-undang sudah cukup banyak. Jadi dari 25 tahun terakhir itu lebih dari 256 undang-undang di seluruh dunia dilahirkan, dibuat ya untuk melindungi perempuan. Tapi dari 12 agenda Beijing itu 3 ini yang tidak berubah, bahkan untuk kekerasan itu semakin buruk gitu. Kajian yang kalau saya melihatnya memang sistem nilai yang harus melalui proses kultural seperti ini ya, pengajian ini buat saya ini sangat luar biasa gitu, karena untuk Indonesia khususnya interpretasi agama memegang peranan yang sangat penting akan hal ini. Jadi kalau saya punya Nyai Nakiah Mukhtar, justru itu kalau misalnya kita tidak bicarakan akan terus-terusan perempuan jadi berbeban ganda. Karenanya kalau menurut saya sih Kang Fakih, yang istilah kepala keluarga ini seharusnya tidak ada di dalam berkeluarga, itu kesalingan karena ketika dia diterjemahkan ketika kepala keluarga itu ada satu kepala, selalu diartikan sebagai penguasa. Selama perspektif ini masih seperti itu, maka kesalingan di dalam keluarga sangat sulit. Selalu perempuan yang harus menanggung semua beban-beban yang dianggap itu bukan tugas dari seorang kepala keluarga laki-laki. Begitu, terima kasih.
Terima kasih banyak sekali Bu Nani sudah membantu untuk Memang istilah kepala keluarga juga nggak ada di fikih itu sebenarnya. Yang ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kan ya bersama gitu. Nggak ada kata-kata istilah satu kepala itu. Prinsip dalam Al-Quran itu kan dalam keluarga itu misakon golidon, itu kan kedua belah pihak menganggap sebagai penting. Zawaj, kemitraan, kemudian muasyarah bil ma'ruf kan, dan musyawarah sama tarodin itu tidak ada. Tapi ya karena ada di kultur, maka kita harus memaknainya dengan semangat kesalingan tadi, dan forum ini salah satunya untuk itu.